kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi motivasi. Pengertian motivasi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Melayu SPH Sibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Yang kedua, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Yang ketiga, dari Marihot Fendi Haryanja, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang. Yang terakhir, menurut Hani Handoko, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi manajemen perusahaan, yaitu motivasi yang digunakan pemilik bisnis atau manajer untuk mencapai tujuan tim, membuat karyawan lebih dekat dengan tujuan, menginspirasi produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja. Tujuan motivasi manajemen perusahaan yang pertama yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja, produktivitas kerja, kedisiplinan, loyalitas, kreativitas dan partisipasi, dan kesejahteraan karyawan serta efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Yang kedua yaitu mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan dan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ini motivasi manajemen perusahaan. Yang pertama, motivasi positif atau insentif positif. Ialah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua yaitu motivasi negatif atau insentif negatif, adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena ada rasa takut dihukum. Namun, dalam jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Selanjutnya yaitu metode motivasi manajemen. Ada dua, yaitu motivasi langsung atau direct motivation, adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung pada individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan, seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. Sedangkan motivasi tidak langsung atau indirect motivation adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas pendukung dan menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, seperti ruangan kerja nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan fasilitas kantor memadai. Proses motivasi manajemen yang pertama yaitu tujuan. Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu adanya tujuan organisasi, kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan. Yang kedua yaitu mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan, tidak hanya melihat dari sudut pandang pimpinan atau perusahaan saja. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik antar karyawan dan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya serta syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya memperoleh insentif. Yang keempat yaitu integrasi tujuan. Perlu adanya penyatuan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Yang kelima yaitu fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir yaitu teamwork. Manajer harus membentuk teamwork yang terkoordinasi baik untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork penting karena dalam perusahaan terdapat banyak divisi bagian. Selanjutnya yaitu model-model motivasi. Yang pertama ada model tradisional, digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Para manajer dianjurkan bisa memotivasi dengan mengakui kebutuhan sosial karyawan dan membuat mereka merasa penting dan berguna sehingga meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Manajer mengembangkan rasa tanggung jawab
motivasi manajemen ada 5. Yang ke-1, prinsip partisipasi. Pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, prinsip komunikasi. Pemimpin berkomunikasi segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi jelas. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin memberikan otoritas atau wewenang kepada bawahan sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang terakhir, prinsip memberi perhatian terhadap keinginan pegawai. Selanjutnya, perspektif motivasi manajemen ada 2. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi. Pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat menambah minat dan kesenangan serta mengarahkan perhatian pada perilaku tepat. Yang kedua, perspektif humanistis, yaitu menekankan pada kapasitas mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih dan peka terhadap sekitar. Selanjutnya, perspektif motivasi manajemen. Yang ke-1, perspektif kognitif. Pemikiran akan memandu motivasi juga menekankan arti penting dari penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan menuju suatu tujuan. Yang kedua, perspektif sosial. Membutuhkan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan personal yang hangat dan akrab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.